Salam kerahiman. Hari ini tema kerendahan hati akan bahas tentang penghinaan dan rendah hati. Kita mau baca sama-sama dari nomor 593. Saya baca ya. Oh Yesusku, tidak ada suatu pun yang lebih baik bagi jiwa daripada kerendahan hati. Dalam kerendahan hatilah terletak rahasia kebahagiaan, yakni ketika jiwa mengetahui bahwa dirinya sendiri ia hanyalah kepapaan dan kehampaan, dan bahwa apapun juga harta yang ia miliki, semua itu adalah anugerah dari Allah. Ini yang di-sharingkan, yang diceritakan, yang ditulis oleh Suster Faustina untuk kita semua. Sebagai suatu kenyataan, suatu pengakuan bahwa tidak ada yang lebih baik dari kerendahan hati. Karena dalam kerendahan hati terletak rahasia kebahagiaan. Memang betul ya, kalau kita rendah hati, contoh, kita dihina. Kalau kita nggak terima hinaan tersebut, maka kita cari orang itu. Apa sebabnya dia menghina saya? Apa sebabnya kamu menghina saya? Apa tujuan kamu menghina saya? Itu dikejar. Pada saat kita tidak bisa mendapat jawaban, pasti kita tidak merasa puas, tidak merasa bahagia. Bahkan sebaliknya mungkin akan ada akal-akal yang lain, yang jelek, yang akan membalikan situasi di mana kita juga mulai menjelekkan orang itu. Kita mulai menghina orang itu. Kita tidak diterima. Dan langkah berikutnya kita akan cari teman. Siapa-siapa yang pro sama kita untuk menyerang si orang itu. Itulah yang menyebabkan kita tidak akan mengalami kebahagiaan. Tapi sebaliknya, kalau kita dihina dan dengan rendah hati kita terima dalam tanda kutip, kita tidak balas, kita tidak bantah, kita tidak melakukan pembelaan, acuh saja, dan penghinaan itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap saya rendah hati, saya menerima, pasti tetap akan bahagia. Lanjut. Suster Faustina juga bilang bahwa dari dirinya sendiri ia hanyalah kepapaan dan kehampaan. Maka memang apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau ditonjolkan atau diagungkan? Kita adalah kepapaan dan kehampaan. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Nggak ada yang perlu disombongkan. Dan kita juga perlu tahu bahwa semua harta yang ia miliki adalah anugerah dari Allah. Kita bisa seperti sekarang ini, ya, punya harta ya, punya kekayaan, punya sesuatu, mungkin juga punya pekerjaan, punya pangkat di kantor, punya banyak teman, punya talenta-talenta, punya kelebihan-kelebihan. Itu semua semata-mata dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Ketika suatu jiwa menyadari bahwa segala sesuatu diberikan kepadanya secara cuma-cuma dan bahwa satu-satunya hal yang ia miliki adalah kepapaannya sendiri, pada saat itulah ia diteguhkan dalam sembah sujud lestari yang ia lakukan dengan rendah hati di hadapan keagungan Allah. Kalau kita sadar bahwa memang kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa, dan segala harta yang kita miliki itu juga semata-mata anugerah dari Allah, maka pada saat itu kita diteguhkan jadi rendah hati di hadapan Allah. Dan melihat jiwa dalam sikap seperti itu, Allah semakin melimpahinya dengan rahmat-Nya. Suster Faustina katakan kepada kita semua, kalau kita punya sifat seperti itu, maka Allah akan semakin melimpahi dengan rahmat-Nya. Kita akan semakin menerima limpah rahmat dari Tuhan.
Karena memang Yesus katakan ya, rahmatku tidak akan bisa diterima oleh yang sombong. Rahmatku akan mengalir kepada mereka yang rendah hati. Dan pada saat kita rendah hati di hadapan Allah, maka rahmat dari Tuhan akan melimpah, akan kita terima. Ketika jiwa terus-menerus membenamkan diri semakin dalam di dalam jurang kehampaan dan kepapaannya, Allah menggunakan kemahakuasaannya untuk meninggikannya. Semakin kita rendah hati, justru semakin Allah meninggikan kita. Kalau ada jiwa yang sungguh-sungguh berbahagia di dunia ini, maka ini hanyalah mungkin kalau jiwa itu sungguh rendah hati. Hanya jiwa-jiwa yang rendah hati yang bisa bahagia. Sering kita juga dengar ya dari teman atau sharing bahwa saya bahagia, hidup saya bahagia. Dengan berbagai hal yang dihadapi, dia katakan dia bahagia. Tapi kalau kita ajak ngobrol lagi, kita dengarkan intonasi suaranya, bahagia yang dia katakan itu adalah bahagia yang hanya di mulut. Bukan benar-benar bahagia yang dia alami dalam hati. Nah, dalam hal ini, Yesus katakan melalui Suster Faustina, dan Suster Faustina mendapat pencerahan tersebut bahwa semakin kita rendah hati, semakin banyak rahmat yang akan Tuhan limpahkan kepada jiwa tersebut. Kalau jiwa itu sungguh rendah hati. Mula-mula cinta diri akan sangat menderita. Tetapi sesudah jiwanya berjuang dengan gigih, Allah akan memberinya banyak terang. Dan dengan terang itu ia dapat melihat betapa segala sesuatu itu tidak bernilai dan penuh tipu daya. Awalnya ya, mungkin sampai sekarang juga masih banyak orang yang cinta diri. Tapi kalau kita mau membuka diri, maka jiwa yang berjuang dengan gigih untuk tidak cinta diri, Allah akan memberikan terang padanya. Sehingga dia dapat melihat dengan jelas bahwa apa yang dilakukannya nggak ada nilainya dan penuh tipu daya. Jadi memang cinta diri itu kita malah jadi menderita. Karena kita mencintai diri kita, kalau ada orang yang menghina kita, otomatis kita nggak terima. Jadi marah, jadi kecewa, jadi dendam, jadi ingin membalas, jadi banyak hal yang mau dilakukan dan orang-orang itu pasti akan menderita. Tapi kalau yang orang cinta diri tadi yang memang menderita tapi dia berjuang dengan teguh untuk tidak cinta diri, maka akan mengalami terang. Allah akan memberikan terang. Dan terang itu akan menyinari dan akan memberikan satu pencerahan-pencerahan pada kita bahwa semuanya itu tidak ada gunanya dan penuh dengan tipu daya. Hanya Allah yang ada di dalam hati. Suatu jiwa yang rendah hati tidak mengandalkan dirinya sendiri. Selama kita masih mengandalkan diri kita sendiri, saya bisa, saya nggak perlu dibantu, saya nggak perlu pertolongan orang, saya mampu. Nah, pada saat itu kita tidak dalam posisi rendah hati. Tapi menaruh seluruh harapannya pada Allah. Orang yang rendah hati, orang yang menaruh seluruh harapannya pada Allah, orang yang mengandalkan Tuhan. Allah membela jiwa yang rendah hati dan berkenan masuk ke dalam relung hatinya, dan jiwa itu akan menikmati kebahagiaan yang tiada taranya, yang tidak dapat dipahami oleh seorang pun. Jadi nomor 593 ini bercerita tentang kaitannya ada penderitaan dan kerendahan hati. Melalui penderitaan, melalui hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak kita harapkan, pada saat itulah kita belajar diproses untuk menjadi rendah hati. Jadi seperti yang saya sering katakan, tidak ada penderitaan yang sia-sia. Ambil manfaat dari apa yang kita derita. Dan hari ini kita diajak oleh Suster Faustina justru untuk melihat melalui penderitaan ada proses kerendahan hati. Dan itu ternyata diperlukan oleh kita semua. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman.
Aku memuliakan kerahiman Tuhan. Aku memuliakan kerahiman Tuhan. Aku memuliakan kerahiman Tuhan. Aku memuliakannya. Aku